Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo Pak Lutfi sebagai dosen pengampu. Perkenalkan, saya Aulia Putri Afina dengan NIM 112112338. Kali ini akan mengerjakan tugas aplikasi statistik tentang yang analisis regressi berganda yang kedua. Nah, langsung aja kita ke soalnya. Di sini ada soal PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini. Data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisanya itu seperti berikut ini. Nah, daerahnya itu ada Pekalongan, Semarang, Tegal, dan berbagai macamnya. Kemudian ada hasil penjualan, promosi, dan juga standnya itu ada data-datanya semua ya teman-teman. Untuk daerahnya ada 20, langsung aja kita ke aplikasi SPSS-nya. Variable view-nya kita isi kayak gitu. Terus langsung aja kita ke data view. Setelah itu di data view di sini sama tabelnya kayak yang di soal. Terus habis itu kita ke analyze, terus kita ke regression, kita pencet linear. Nah, di dependennya kita isi penjualan, untuk bloknya kita isi promosi dan juga stand. Terus kita ke statistik. Di sini kita checklist semua. Estimate-nya juga kita checklist. Terus kita continue, terus kita ke plots. Di sini dependen, terus yang history, terus habis itu kita ke option. Terus ini juga diisi seperti ini ya teman-teman, disamain enteranya 0,05, terus habis itu 10 exclude, terus kita continue, terus kita oke. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Di sini ada descriptive statistic, correlation, terus ada variable enterage juga, terus ada model summary, ANOVA, conversion, terus juga ada diagram batangnya. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Nah, di soal ini, di sini itu nanti akan ketemu deskriptif statistiknya seperti ini. Nah, untuk analisisnya itu min dari penjualan adalah 253,05 dengan deviasi standar sebesar 35,166 dan jumlah data yang tersebar itu 20. Kemudian untuk min dari promosi adalah 36,10 dengan deviasi standar sebesar 10,264 dan jumlah data yang tersebar itu juga 20. Kemudian untuk min dari stand adalah 169,65 dengan datanya itu juga 20. Terus kita ke correlation. Di sini analisisnya nilai korelasinya angka itu sebesar 0,057 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi itu kuat. Kemudian untuk korelasi menunjukkan angka sebesar 0,071 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat juga. Terus kita ini lanjut ke yang model summary. Itu untuk analisisnya. Itu untuk kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,087. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel itu sangat kuat. Kemudian untuk kolom R square itu hasilnya 0,008 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R. Square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 0,8% dan 99,2% dipengaruhi oleh sebab lain. Dengan perhitungan 100 dikurangi 0,8% hasilnya 99,2 itu. Nah, untuk kolom stand error itu sebesar 37,038 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar deviasinya itu 37,038 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi penjualan yang sebesar 35,166. Kayak gitu teman-teman.
Nah, kita habis ini lanjut ke selanjutnya. Nah, di selanjutnya di sini ada yang deskriptif statistiknya tadi itu yang udah saya jelaskan di awal. Nah, kita langsung ke yang ini, koefisiennya. Nah, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas itu dapat pakai nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom other standardized coefficient. Dari kolom B ini dapat konstannya itu 236,716, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosinya itu 0,169 dan koefisien variabel standnya itu 0,060. Nah, jadi dapat disimpulin untuk persamaan garis regresinya itu Y sama dengan 236,716 plus 0,169 X1 plus 0,060 X2, dengan Y variabel penjualan, X1 variabel promosi, X2 itu variabel stand. Nah, ini ada hasil diagramnya tadi juga teman-teman. Diagram penjualannya seperti ini. Dari yang dependent variabel. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal kedua itu, suatu perusahaan memiliki data usaha income salesperson dan pengalaman kerja sebagai sales perusahaan tersebut. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat seperti di bawah ini. Nah, untuk sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun, gunakan A-nya itu 0,05. Begini ya teman-teman, di sini ada tabel usia dengan X1, pengalaman kerja X2, income-nya itu sebagai Y. Ya, kayak gini. Terus kita ke aplikasi SPSS lagi. Untuk variabel view-nya kita isi pengalaman dan income, terus di sini kita rapiin dulu bentar. Nah, kayak gini. Nah, langsung aja kita ke analyze, terus kita ke regression, terus kita ke linear. Dependennya kita income Y, bloknya kita isi usia, pengalaman kerjanya kita isi, terus ke statistik, terus kita checklist semua juga kayak gini, terus continue. Ke plots juga kita pilih yang dependent dan histogram, terus habis itu kita ke option di sini kita pilih yang include cases yang pertama pokoknya itu, terus samain aja pokoknya. Terus kita continue, terus kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini teman-teman, data seperti ini. Ada descriptive statistik, terus ada correlation, terus ada variable entrance itu, terus juga nanti bakalan ada diagramnya juga di bawah sendiri. Nah, ini terus langsung aja kita habis ini balik ke soalnya lagi. Nah, untuk di soal ini itu bisa kita lihat untuk analisis deskriptifnya itu min income adalah 77.263,64 dengan deviasi standar sebesar 13723,431 dan jumlah data yang tersebar itu 11. Untuk minnya itu dari usia adalah 39,00 dengan deviasi standar sebesar 4,879 dan jumlah data yang tersebar itu juga 11. Kemudian untuk min dari pengalaman kerja adalah 8,64 dengan deviasi standarnya itu sebesar 2,908. Terus kita ke correlation-nya. Nilai korelasi menunjukkan angkanya itu min 0,369 antara income dan usia. Kemudian untuk nilai korelasi angka yang sebesar min 0,273 antara income dan pengalaman kerja. Nah, ini menunjukkan hubungan antara income dan pengalaman kerja itu lemah. Terus yang income dan usia itu juga lemah korelasinya.
Tuh bisa dilihat dari tabelnya itu ya teman-teman, pokoknya disamain aja. Terus selanjutnya itu ada yang model summary-nya. Di sini untuk kolom R itu menunjukkan angka korelasi sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabelnya itu kuat. Terus untuk R square itu hasilnya 0,142, merupakan hasil kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan penjualan sebesar 14,2% dan 84,8% itu dikarenakan sebab lain. Untuk kolom errornya itu 14212,027 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang. Nah, ini menandakan bahwa model regresi ini tidak dapat baik digunakan karena standar deviasinya sekian itu lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi income-nya sendiri. Itu angkanya banyak banget, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri. Takutnya saya salah menyebutkan atau bagaimana. Nah, terus kita lanjut dulu, scroll ke atas sebentar, kita lihat yang deskriptif statistiknya ini income Y-nya. Sekian ya teman-teman, diingat-ingat. Nah, kemudian untuk yang koefisiennya, jadi analisisnya itu untuk penyusuan persamaan garis regresi dari data di atas itu menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom understands coefficient. Nah, dari kolom B ini didapatkan konstan sebesar 11572,575. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel usianya itu sebesar min 889,216 dan koefisien variabel pengalaman kerjanya sebesar min 437,858. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan persamaan garisnya itu Y sama dengan 115.724,575 min 889,216 X1 min 437,858 X2. Dengan keterangan Y-nya itu variabel kolom, variabel income, X1-nya variabel usia, X2-nya variabel pengalaman kerja. Selanjutnya di sini nanti bakalan ada diagramnya teman-teman. Ini aku scrollin dulu. Nah, untuk diagramnya itu seperti ini. Mungkin sekian pengerjaan tugas dari saya. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan.